Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengantar linguistik umum di pertemuan ketiga. Pada pertemuan ke-1 dan kedua kita sudah membahas mengenai yang pertama definisi linguistik, yang kedua tujuan, manfaat, dan subdisiplin ilmu linguistik, dan yang ketiga kita akan membahas mengenai objek kajian linguistik. Oke, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya di pertemuan pertama dan kedua, bahwa objek kajian linguistik itu adalah bahasa. Jadi tentu saja di pertemuan ini kita akan membahas mengenai bahasa itu sendiri. Jadi kita akan membahas mengenai hakikat bahasa. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, apakah bahasa itu? Tentu teman-teman akan berpikir bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Ya, tentu saja. Kalau kita lihat dalam fungsinya, tentu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Itu adalah pengetahuan umum dari banyak orang ya, bahwa bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Nah, menurut Kida Laksana 83 itu menyebutkan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi kalau kita lihat di sini disebut arbitrer. Arbitrer itu apa? Arbitrer itu mana suka atau memang bahasa itu tidak tahu mulanya gitu ya, mana suka aja orang-orang menyebut itu. Kemudian menjadi satu konvensi sosial. Nah, ada beberapa hakikat bahasa yang bisa kita tahu ya. Yang pertama, itu bahasa itu adalah sebuah sistem, ya. Itu adalah hakikat bahasa, salah satu hakikat bahasa. Kemudian bahasa itu adalah lambang, bahasa itu adalah bunyi, bahasa itu arbitrer, tadi yang disebutkan oleh Pak Kida Laksana. Kemudian bahasa itu bermakna, bahasa itu konvensional, bahasa itu dinamis, bahasa itu beragam, bahasa itu produktif, dan bahasa itu manusiawi. Nah, bahasa sebagai sistem itu berarti bahasa memiliki cara atau aturan, ya. Artinya bahasa itu dibentuk oleh komponen yang berpola. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, semua punya pola tertentu. Ya, salah satunya ada sistem subjek, predikat, objek. Nah, itu adalah sistem dari bahasa. Jadi sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur dan komponen yang saling berhubungan. Ya. Jadi dalam bahasa itu kalau kita asosiasikan itu seperti sepeda. Jadi ada rodanya, ada sadelnya, ada rantai, ada kemudi, ada rem. Ya, jadi bahasa pun gitu. Ada sistem yang mengatur pola susunan bahasa tersebut. Jadi bahasa itu tidak bisa dibuat secara acak. Gitu. Jadi jika dibuat secara acak mungkin nanti akan tidak dimengerti oleh orang lain karena bahasa itu adalah sistem, maka dengan sistem itu akan sebuah bahasa itu ketika diproduksi akan dimengerti oleh orang lain. Nah, kemudian tataran bahasa. Nah, tataran bahasa dalam linguistik ya, itu ada dimulai dari yang paling kecil itu ada fonem, kemudian ke morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang paling akhir. Nah, fon dan fonem ini berhubungan dengan bunyi. Maka dia disebut sebagai fonologi. Fon itu dari bunyi ya. Fonem itu adalah tataran linguistik bunyi atau kita sebut tataran fonologi. Kemudian morfem, kata, itu tataran morfologi ya. Jadi morfem, kata itu tataran morfologi. Kemudian dari frasa, klausa, kalimat, wacana itu tataran sintaksis. Ya. Nah, kemudian dari fon sampai wacana ini tentu pasti memiliki makna ya. Jadi setiap bunyi, setiap kata, setiap kalimat, setiap klausa, setiap wacana itu akan kembali ke makna. Nah, makna ini berhubungan dengan semantik ya. Jadi semantik ini mencangkup keseluruhan. Tetapi untuk fonem dia termasuk fonologi, kata dan morfem itu morfologi, dan dari frasa sampai wacana itu berhubungan dengan sintaksis.
Kemudian bahasa itu lambang. Nah, bahasa disebut lambang karena dalam bahasa itu ada yang disebut dengan perwujudan sesuatu gitu ya, sebagai lambang tertentu. Nah, maka dari itu kita harus bedakan dulu lambang dan tanda, itu berbeda ya. Kalau tanda itu tanda itu bersifat langsung dan alamiah, sedangkan lambang itu tidak bersifat langsung dan alamiah. Lambang bahasa itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk bunyi berupa satuan-satuan bahasa ya, seperti kata atau gabungan kata. Nah, setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Misalkan ada kuda. Kata kuda itu melambangkan sejenis binatang yang berkaki 4 yang dapat ditunggangi gitu ya. Jadi itu sistem lambang dalam bahasa. Bahasa itu bunyi, tentu saja tadi ya, dalam tataran fonologi bahasa itu disebut sebagai lambang bunyi karena bahasa itu diproduksi dari bunyi. Ya. Jadi ketika teman-teman mendengarkan saya berbicara, itu adalah bunyi yang memiliki makna. Gitu ya, makanya disebut bahasa itu adalah bunyi. Bahasa itu arbiter itu artinya bahasa itu mana suka ya, jadi tidak tetap. Jadi teman-teman ketika berbicara seperti ini, sebetulnya siapa sih yang memulai bahasa? Siapa yang memulai kata meja itu adalah benda yang memiliki kaki 4 dan berbentuk kotak. Tentu saja kita tidak bisa melihat dari mana asal muasal kata meja itu. Makanya bahasa itu disebut mana suka. Karena dari kata bunyinya itu tidak representatif ya, tidak sama dengan apa yang dilambangkan. Bahasa itu bermakna, tentu saja bahasa memiliki makna. Karena ketika tidak memiliki makna, itu tidak akan dimengerti. Konsep ide dari sebuah bahasa tidak akan dimengerti kalau tidak memiliki makna. Bahasa itu konvensional, ya, bahasa itu merupakan satu kesepakatan. Makanya tadi ketika bahasa itu arbiter atau manasuka itu tentu harus diikuti oleh kesepakatan dari masyarakat penutur. Nah, ketika masyarakat penutur setuju dengan kata itu, maka akan digunakan oleh seluruh masyarakat bahasa tersebut. Bahasa itu produktif. Nah, artinya bahasa itu memiliki satuan-satuan yang tidak terbatas, hampir tidak terbatas. Ya. Misalkan bunyi a, i, u, e, o atau bunyi konsonan seperti a, b, c, d, f, g, h, i, j itu semua jika digabungkan akan memiliki banyak kata, akan banyak bentuk bahasa ya. Sehingga bahasa itu produktif dan sering berubah-ubah ya, bahasa itu. Ketika ada temuan baru, kita saja baru tahu sekarang-sekarang kan dulu tidak ada istilah namanya Instagram, Facebook, tidak ada istilah Twitter dan sebagainya. Tapi sekarang karena perkembangan zaman bahasa itu bertambah ya. Facebook itu teman-teman pasti tahu Facebook itu apa sih, Twitter itu apa sih, pasti tahu karena bahasa itu produktif, selalu berkembang. Bahasa itu dinamis. Bahasa itu dinamis itu hampir sama seperti produktif karena bahasa itu tidak statis, selalu sama ya. Jadi jika teman-teman ya tadi seperti yang saya contohkan, jika teman-teman mempelajari bahasa, itu akan sangat menarik karena bahasa itu selalu berubah-ubah ya, produktif tadi dari banyaknya bunyi ya. Dari banyaknya bunyi ini bisa menjadi banyak kata ya. Seperti bunyi IKAT itu bisa jadi ikat, bisa jadi kita, bisa jadi kiat dan sebagainya, banyak sekali, produktif dan dinamis seperti yang saya tadi bilang, selalu berubah-ubah, selalu ada berubah-ubah ya, jadi seperti Twitter, Instagram dan lain-lain, itu bahasa dinamis. Bahasa itu beragam. Nah, bahasa itu memiliki kaidah atau pola tertentu ya. Sehingga bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen. Sehingga bahasa itu bermacam-macam dan beragam. Ya, jadi kadang-kadang ada bahasa Indonesia berlogat Jawa, bahasa Indonesia berlogat Sunda, atau ada bahasa Sunda, bahasa Jawa. Itu menunjukkan bahwa bahasa itu sangat beragam ya, secara sosial. Yang terakhir itu bahasa itu manusiawi. Ya, bahasa ini manusiawi itu tentu saja karena bahasa itu dimiliki oleh manusia dan memiliki makna oleh manusia, sehingga bahasa itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang manusiawi. Jadi itu adalah hakikat-hakikat bahasa ya. Hakikat bahasa itu sangat penting untuk dipahami karena
bahasa ini merupakan salah satu fenomena yang sangat banyak untuk ditelaah ya. Banyak sekali hal yang bisa ditelaah dalam bahasa ini, sehingga saya pikir teman-teman ketika melakukan analisa bahasa bisa sangat eksploratif ya mengenai bahasa itu sendiri. Oke, terima kasih. Ya, jika teman-teman ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.